Sejarah kelam bisa terulang. Politik saling sikut sudah ketinggalan zaman. Pengamat politik bongkar resep jitu menang di 2024. Politik itu harus gotong royong, nggak boleh saling gebuk-gebukan, nggak boleh saling gontok-gontokan. Nah tiba-tiba Butet muncul, yang digebuk ini Pak Prabowo cuman sama Pak Anies. Bagi kita yang hadir di GBK kemarin, itu nggak mungkin lahir dalam ruang hampa, Pak. Nah itu dia, makanya kan ada tafsir di masyarakat seperti itu. Nah itu jelas yang ingin dikritik Capres kok gitu ya. Satu sisi yang ingin dikritik adalah Anies, yang disebut sebagai Capres Pandir kan. Di sana maunya perubahan, di sini melanjutkan. Apalagi yang mau dibicarakan, Pak? Kan nggak mungkin itu ngomongin majlis taklim kan begitu, Pak. Misalnya Presiden kok hobinya menculik, apalagi yang mau diomongkan? Ini terkait dengan 2024, rekam jejak yang disampaikan oleh Bang Habib dan didiskusikan Clear tadi 4 poin sudah diselesaikan. Betul, itu maksud saya adalah Butet ini mengkritik 2 capres saja, tapi tidak yang satu, misalnya Pak Ganjar Pranowo. Nah ini yang kemudian membuat kenapa ini ramai. Kalau semuanya dikritik nggak ada soal. Karena semua orang itu pasti punya masa lalu, punya track record dan punya rekam jejak yang saya kira ada white dan blacks-nya, ada putih dan hitamnya yang perlu disampaikan kepada publik. Tapi poin saya adalah bukan di situ. Ini kan tahun politik, pasti segala sesuatunya disampaikan secara terbuka. Satu, apakah yang disampaikan oleh Butet ini bisa menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat ataupun tidak? Jangan-jangan yang mengkonsumsi ini hanya sebatas netizen, nggak terlampau banyak. Ini kan namanya cuma di medsos, Pak. Ya. Yang soal copras-capres ini ya, dan kritik yang disampaikan oleh Butet. Dan yang paling penting... Dan banyak dijadikan di medsosnya FYP sekarang ya gitu ya. Betul. Dan yang paling penting adalah bagaimana klarifikasi dan bantahan terkait dengan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Butet. Gerindra meresponnya bagus. Kemudian pendukungnya ini juga bagus, cuekin aja biasa tuh yang gitu-gitu, iya kan? Artinya apa? Publik menganggap kritik, serangan semacam ini bukan suatu hal yang prinsip untuk mendowngrade dan untuk meningkatkan elektabilitas orang tertentu. Karena yang dilihat oleh publik saat ini siapapun, mau calon, tim sukses, dan tim pemenangan, bukan lagi serang-menyerang, Mbak. Jadi harus ada satu, Pak Prabowo mantap, Ganjar Pranowo top, Anies Baswedan, monggo lanjutkan, hebat. Itu yang disuka sama orang memang. Jadi politik saling rangkul-merangkul, saling memuji. Itu yang diidamkan. Gitu. Dan itu yang diinginkan oleh Gen Z itu, Pak. Kenapa Gen Z, kemudian pemilih-pemilih pemula itu, awalnya nggak suka dengan politik, karena gontok-gontokan, serang-serangan, hitam putih, seakan-akan pakai kacamata kuda, bahwa kelompoknya lah paling benar, yang lain itu haram dan kafir. Dan kita sudah membuktikan di 2 pagelaran pemilu sebelumnya. Betul. Nah, anak-anak muda, Gen Z, bukan lagi begitu model kampanyenya, Pak. Jadi yang perlu ditonjolkan itu apa nih barang yang harus dibeli? Ini barang bagus, apa jualannya? Oh ini isunya pertahanan. Ini barang bagus, oh isunya luar negeri. Oh isu ini barang bagus, isunya misalnya belusukan rakyat dan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kesejahteraan. Kan itu yang sebenarnya yang ditampilkan. Puisi Butet Kertarajasa sindir 2 capres. Ini kata analis politik. Dilansir dari tv1news.com. Budayawan Butet Kartarejasa membacakan puisi di hadapan puluhan ribu kader PDIP dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno, BBK, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, Jakpus, Sabtu, tanggal 24 Juni tahun 2023. Puisi itu dibacakan sebelum seniman Sri Krishna Encik menyanyikan lagu Ganjar Siji Ganjar Kabeh. Mulanya, Butet mengatakan PDIP mengerahkan semangat, meneruskan. Tetapi di sisi lain ada kelompok yang hanya menginginkan perubahan. Butet lalu menyinggung soal banjir yang disebut suatu kelompok hanyalah air yang parkir. Di sini nyebutnya banjir, di sana nyebutnya air yang markir. Ya begitulah kalau otaknya pandir, tutur Butet. Butet pun menuturkan ada sosok yang berkoar-koar dirinya ingin dijegal karena dibidik KPK. Padahal, kata Butet, sosok yang dimaksudnya itu dibidik karena nyolong. Pepes ikan dengan sambal terong. Semakin nikmat tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah, kok koar-koar mau dijegal, ungkapnya. Butet menyebut capres jagoan Presiden Joko Widodo, Jokowi, identik dengan sosok yang berambut putih dan bekerja keras. Butet lalu menyindir sosok capres yang hobinya menculik. Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih.
Gigi bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik, ujar dia. Butet juga menyindir soal pemimpin yang bermodal transaksi semata. Sosok itu, kata Butet, dijamin bukan tauladan kelas negarawan. Cucu komodo mengkeret jadi kadal. Tak lezat digulai biarpun pakai santan. Kalau pemimpin modalnya cuman transaksional, dijamin bukan tauladan kelas negarawan, ucapnya.